Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arabiatul Adawiyah Eskom Mkom, dosen pengampu mata kuliah Basis Data pada program studi D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah Basis Data yang merupakan mata kuliah inti bidang teknologi informasi yang berbobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 3 dengan 18 kali pertemuan, 16 pertemuan penyampaian materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas konsep sistem basis data, berbagai model pemodelan data, perancangan basis data menggunakan entity relationship diagram dan model relasional, normalisasi basis data, penggunaan database management system, hingga implementasi basis data menggunakan bahasa SQL yang meliputi data definition language, data manipulation language, dan data control language. Mahasiswa juga akan mengimplementasikan hasil perancangan tersebut menjadi sebuah aplikasi berbasis basis data. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, proses pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu yang pertama CPL 4 menguasai konsep teoritis dasar ilmu komputer, matematika diskrit, rekayasa perangkat lunak, dan prinsip-prinsip analisis data untuk mendukung pengembangan solusi teknologi. CPL 5 mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja. CPL 6 mampu menganalisis data dan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat serta memberikan rekomendasi solusi secara mandiri maupun dalam kelompok. CPL 7 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan produk berbasis teknologi serta mampu mendokumentasikan dan mengelola data secara profesional. CPL 8 mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji solusi perangkat lunak, sistem cerdas, basis data, dan aplikasi multi-platform yang aman, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Sehingga setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran pada mata kuliah basis data, mahasiswa diharapkan mampu, yang CPMK pertama, mampu menjelaskan konsep dasar basis data, sistem manajemen basis data, model data, serta perannya dalam mendukung kebutuhan organisasi. CPMK 2 mampu menganalisis kebutuhan data dan merancang basis data konseptual menggunakan entity relationship diagram serta mentransformasikannya ke model relasional sesuai kebutuhan pengguna. CPMK 3 mampu menerapkan teknik normalisasi untuk menghasilkan rancangan basis data yang efisien, konsisten, dan bebas redundansi. CPMK 4 mampu mengimplementasikan basis data relasional menggunakan DBMS, yaitu MySQL, meliputi pembuatan database, tabel, relasi, constraint, serta operasi SQL, yaitu DDL, DML, dan query dasar. CPMK 5 mampu menerapkan prinsip integritas data, keamanan data, basis data, dan etika pengelolaan data dalam implementasi basis data relasional. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas salah satu materi yang mendukung pencapaian CPMK tersebut, yaitu Entity Relationship Diagram yang merupakan materi pada pertemuan keempat. Adapun sub CPMK yang akan dicapai pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen penyusun Entity Relationship Diagram beserta notasinya. Mahasiswa mampu membuat pemodelan Entity Relationship Diagram berdasarkan studi kasus sistem informasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep Entity Relationship Diagram, mengidentifikasi entity, atribut, relationship, dan cardinality,
menganalisis kebutuhan data dari studi kasus, serta menyusun rancangan IRD yang benar sebagai dasar implementasi basis data. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar yang telah tervalidasi, antara lain buku ajar, modul praktikum, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Pemanfaatan berbagai referensi tersebut bertujuan agar materi yang disampaikan tidak hanya sesuai dengan RPS, tetapi juga mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang basis data. Proses pembelajaran pada mata kuliah basis data menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery untuk RPS dapat diunduh pada aplikasi Sisak Polsri. Materi pembelajaran dapat diakses pada LMS Polsri. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan media berupa PowerPoint interaktif, Draw.io, Visual Paradigma, MySQL, Quizzes, serta demonstrasi secara langsung. Interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, kerja kelompok, dan praktik perancangan basis data. Assessment, penilaian dilakukan melalui kuis, tugas individu, tugas proyek, presentasi, UTS, dan UAS menggunakan pendekatan project based learning sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menghasilkan rancangan basis data sesuai kebutuhan pengguna. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi Entity Relationship Diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi hari ini kita pada mata kuliah basis data adalah pada pertemuan keempat. Sebelumnya kita membahas materi apa? Ada yang tahu? Oke, benar ya, pemodelan basis data. Dan pada saat ini materi yang akan disampaikan pada pertemuan keempat ini mengenai Entity Relationship Diagram. Ya, nah Entity Relationship Diagram ini adalah salah satu pemodelan data juga, yang mana itu merupakan salah satu contoh model konseptual. Oke, nah sebelum kita masuk seperti apa sih Entity Relationship Diagram itu, kita absensi dulu ya. Dava, hadir Bu. Dina, hadir Bu. Dipa, hadir Bu. Henza, hadir Bu. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas dipimpin. Baik, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini dengan materi Entity Relationship Diagram. Oke, menurut kalian apakah ketika kita ingin membuat sebuah database tidak perlu yang namanya merancang terlebih dahulu? Perlu. Nah, kenapa alasannya? Bisa jawab? Ya, silakan Raka. Karena kita harus perlu mengetahui datanya dan bagaimana cara menghubungkan antar data. Ya, benar sekali. Nah, itu ya. Nah, jadi di dalam IRD itu ya, apa itu pengertian dari IRD? IRD itu adalah merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan komponen relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Jadi, IRD ini, perancangan IRD itu adalah tahapan kedua yang kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah database. Jadi, tahapan yang pertama itu kita adalah melakukan analisa kebutuhan. Yang kedua itu adalah kita melakukan perancangan. Nah, disinilah perancangan database-nya sebelum kita membuat sebuah sistem informasi, ya. Nah, kalian tahu tidak apa saja contoh-contoh dari sistem informasi? Iya, benar sekali. Contohnya adalah sistem informasi akademik. Jadi sebelum kita membuat sistem informasi akademik itu, tahapan yang dilakukan, kita perlu merancang database-nya. Di dalam sistem informasi akademik itu kan ada yang namanya mahasiswa ya kan, mahasiswa sama dosen
itu beda ya hak aksesnya. Mahasiswa bisa ngapain aja, dosen bisa ngapain aja, itu berbeda-beda hak aksesnya ya. Nah, di dalam sistem informasi itu juga terdapat yang namanya table kan, kayak tadi mahasiswa pasti ada table mahasiswa. Kemudian kalau di dosen ada table dosen. Nah, kemudian contohnya lagi tadi di sistem informasi akademik, di table mahasiswa selain ada table mahasiswa, apa aja lagi yang ada di sistem informasi akademik? Ngurusin apa aja? Table admin. Iya, betul, ada table admin ya, ada table mata kuliah dan lain sebagainya. Paham? Nah, jadi di dalam IRD itu ada 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada entitas, ada relasi, dan ada atribut ya. Ada entitas, relasi, atribut. Nah, itu komponen dari IRD tersebut. Nah, kita bahas satu ya. Apa itu entitas? Entitas itu dia adalah suatu objek ya, yang dia itu bisa berupa orang, bisa berupa sesuatu yang nyata, dan bisa juga berupa sesuatu yang tidak nyata. Nah, jadi itu adalah objeknya. Nah, contohnya di sini entitas itu yang pertama adalah yang nyata ya, ada kelihatan fisiknya. Contohnya adalah mobil, rumah, manusia, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, contohnya tadi di sisak tadi, entitasnya apa saja tuh? Ada mahasiswa, ada dosen, nah, ada admin. Nah, itu yang nyatanya. Nah, yang tidak nyatanya, yang abstrak itu contohnya apa? Contohnya mata kuliah, jadwal, kelas. Nah, itu adalah entitas yang dalam bentuk tidak nyata. Jadi entitas itu dia adalah suatu objek ya. Nah, objek yang baik itu nyata maupun tidak nyata. Kemudian ada juga entitas itu berupa kejadian. Nah, kejadian itu bagaimana? Contoh di sisak tadi, yaitu adalah kalian mengambil mata kuliah. Itu kan kejadian. Nah, kemudian kalau di sistem informasi perpustakaan, ya, di sistem informasi perpustakaan apa yang dilakukan? Meminjam, mengembalikan. Paham ya? Nah, itu kejadian. Nah, kejadian itu juga bisa berupa entitas. Nah, notasi entitas itu adalah rectangle. Ya. Nah, rectangle kemudian ini adalah nama entitasnya. Ya tadi ya, nama entitasnya itu kalau dia fisik ada mobil, rumah, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, entitas itu ada 2 jenisnya. Ada strong entity, ada yang weak entity, atau strong entity itu entitas kuat, dan ada entitas lemah. Bedanya apa ya? Kalau entitas kuat itu dia tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya. Nah, contohnya itu seperti tabel mahasiswa, dia bisa berdiri sendiri. Ya, tabel dosen, dia bisa berdiri sendiri. Nah, entitas kuat itu dia lambangnya rectangle, bulat ya, rectangle seperti ini ya, nggak ada putus-putus. Nah, kemudian yang kedua itu adalah weak entity atau entitas lemah ya. Nah, entitas lemah. Apa itu entitas lemah? Entitas lemah ini dia bergantung dengan entitas kuat. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya di sini adalah entitas tanggungan. Bergantung dengan apa dia? Bergantung dengan pegawai. Kalau misalkan pegawai itu pindah, ya kan, otomatis tanggungannya juga nggak ada, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan mahasiswa, kira-kira apa entitas lemahnya? Apa? Pinter. Nah, nilai ya. Nah, entitas kuatnya adalah nilai. Jadi kalau mahasiswa itu selesai, nggak ada lagi nilainya. Paham ya? Nah, jadi entitas lemah itu dia rectangle-nya double. Nah, ini mengatakan bahwa dia adalah entitas lemah ya. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua di IRD itu adalah atribut. Apa itu atribut? Atribut itu adalah identitas yang ada pada entitas. Nah, identitas yang ada pada entitas. Contohnya apa tadi? Entitasnya adalah mahasiswa. Nah, benar. Apa aja identitasnya? Nama. Apa lagi? NIM, NPM, kelas,
jurusan, apalagi prodinya, apalagi. Nah, itu ya. Nah, itu adalah atribut. Kalau dosen, apa kira-kira atributnya? NIP. Apalagi? Jabatan, nama dosennya, ya kan? Nah, kelasnya, PA-nya gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari atribut. Jadi ya, atribut apa tadi? Identitas yang melekat pada entitas. Nah, oke, nah jadi tadi komponen yang kedua adalah atribut ya. Atribut itu notasinya bentuknya adalah elips seperti ini ya. Nah ya, jadi itu adalah notasi untuk atribut. Nah atribut ini ada macam-macamnya juga ya. Nah ada jenisnya juga ya. Sama seperti halnya entitas tadi ya. Entitas tadi ada yang kuat dan lemah. Nah di atribut ini ada juga jenis-jenisnya. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah simple atribut dan composite atribut. Nah, apa perbedaannya? Ya, kalau simple atribut itu dia adalah atribut yang cuma yang biasa aja. Contohnya kayak nama, kayak gitu ya. Nah, nama itu adalah salah satu contoh dari simple atribut. Nah, kalau composite atribut itu adalah yang bisa diturunkan. Contohnya apa? Kayak seperti nama itu kan ketika kalian ngisi website itu kan disuruh buat namanya first name, middle name, last name, tahu ya? Nah, pernah kan ya? First name, middle name, last name. Nah, itu adalah contoh dari composite atribut. Nah, kemudian ada single value atribut. Nah, apa itu single value atribut? Single value atribut itu atribut yang bernilai 1. Contohnya apa? Umur. Umur itu kan nilainya 1 tuh. Nah, misalkan kalian umurnya 18 misalkan gitu ya. Nah, kemudian ada multi value atribut. Nah, multi value atribut itu adalah atribut yang bernilai banyak. Ya, atribut yang bernilai banyak. Contohnya apa? Seperti hobi. Hobi itu kan satu orang bisa punya banyak hobi. Nah, itu dia multi value atribut. Nah, kemudian ada mandatory atribut ya. Kemudian ada mandatory atribut ini adalah atribut yang mandatory ya, yang dia itu adalah tidak begitu dibutuhkan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada derivative atribut, atribut turunan. Atribut turunan ini adalah atribut yang bisa kita turunkan ya. Contohnya itu dari tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu bisa kita turunkan. Apa aja dari tanggal lahir itu yang bisa diturunin? Ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Paham? Nah, itu ya. Kemudian ada key atribut. Key atribut itu adalah atribut kunci. Atribut kunci itu adalah atribut yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh kayak mahasiswa. Mahasiswa itu yang membedakan dia dengan temannya yang lain itu apa? Nama. Hah? Oh, nama. Nama kan bisa saja sama ya. Apa? Iya, nih, bener ya. NIM itu pasti berbeda kan antara satu dengan yang lainnya. Paham ya? Nah, apalagi kalau misalkan orang Indonesia, apa yang membedakan? Iya, NIK. Iya, NIK ya. NIK itu adalah yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Paham ya? Nah, itu dia key atribut. Nah, oke. Ini tadi penjelasannya. Saya lanjutin ya. Nah, jadi tadi begitu di entitas kan tadi ada notasinya ya. Nah, kalau di atribut juga ada notasinya. Nah, kalau yang ini ya, jadi penulisannya ini ya. Nah, ini adalah nama entitasnya, kemudian ini adalah atribut-atributnya ya. Nah, ini adalah contoh atribut yang simple atribut. Lambangnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang tadi ya, key atribut atau atribut kunci yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pembedanya apa, Bu? Ada garis bawahnya di atribut itu tadi. Nah, kemudian ada ini tadi atribut composite yang bisa diturunin. Contohnya tadi apa? Kayak nama. Nama itu ada middle name, first name, middle name sama last name. Paham ya? Nah, kemudian ada atribut derivatif ya, atribut yang berbeda. Oke?
Nah, ini adalah contoh dari atribut. Nah, yang ini apa? Ini adalah contoh atribut yang multi value atribut, ya. Nah, ini contoh dari notasi untuk multi value atribut. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh kita ingin membuatkan diagram IRD-nya. Ini tadi apa? Apa namanya? Iya, entitas ya. Nah, yang mana yang atribut? NPM. Oke, bentar ya. Jadi ini adalah entitas, ini adalah atribut. Nah, ini adalah kenapa ada tanda bintangnya, Bu ya? Nah, iya, key atribut tadi yang membedakan dia dengan yang lainnya. Nah, paham ya? Nah, setelah itu tadi sudah ada entitas, kemudian ada atribut. Apa satu lagi komponen yang paling penting? Apa? Relasi. Nah, tinggal baca aja ya kan. Nah, adalah relasi. Oke? Relasi ya. Jadi relasi itu ya ada yang namanya jenis-jenis relasi. Yang pertama itu ada unary. Ya, unary itu adalah relasi dengan satu entitas ya. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian ada binary, relasi antara dua entitas. Jadi ada dua entitas ya. Kemudian di dalam relasi itu ada yang namanya derajat kardinalitas ya. Derajat kardinalitas itu ada one to one, kemudian one to many ya. Many to one, many to many. Nah, kemudian ada yang namanya ternary ya, relasi antar tiga entitas atau lebih. Nah, jadi entitas itu biasanya adalah kata kerja. Contohnya tadi ya, mahasiswa, entitasnya, relasinya mengambil. Nah, kemudian satu lagi mata kuliah. Mata kuliah adalah entitas juga. Nah, menurut kalian itu binary atau ternary? Benar, binary ya. Kenapa binary? Karena ada dua entitas, mahasiswa dan mata kuliah ya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah ya. Nah, jadi relasi itu lambangnya adalah belah ketupat ya. Nah, apa? Belah ketupat seperti ini ya. Nah, kemudian itu ada ini link. Link itu adalah penghubungnya atau konektornya antara satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, ini tadi ya derajat kardinalitas. Bagaimana ya derajat kardinalitas itu? Contohnya ini ya. Ini contohnya one to one. Nah, one to one itu artinya satu universitas dipimpin oleh satu rektor. Nah, kemudian ini juga ya, satu dosen mengepalai satu jurusan. Nggak mungkin one to many ya. Nggak mungkin satu universitas memiliki banyak rektor. Paham ya? Nah, oke. Kemudian one to many ya, misalkan satu bapak memimpin banyak anak. Kemudian satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, jadi ini entitas, ini atribut, ini relasi. Kemudian ini adalah konektornya ya. Oke. Kemudian many to many ya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, itu dia ya, many to many. Nah, sekarang saya tanya ya. Siapa yang bisa jawab ya? Di sini ini adalah pelanggan entitasnya, ini relasinya membeli, kemudian entitas lanjutnya adalah barang. Oke, dari IRD ini manakah yang merupakan atribut kunci? Siapa yang bisa jawab? Ya. Itu Bu, kode pelanggan. Kode pelanggan. Kalau yang ini? Kode pelanggan. Ini? Barang kode pelanggan. Kode Ya, kode barang. Benar ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat diagram IRD itu? Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu apa saja entitasnya, kemudian apa saja atribut yang melekat pada entitas tersebut,
kemudian kita buat relasinya ya, relasi atau hubungan antar entitasnya, dan juga kita melengkapi yang namanya derajat kardinalitasnya tadi ya, one to one, one to many, many to many. Nah, oke, ini dia tahapannya. Jadi kita buat dulu yang pertama entitasnya ya. Sini ada mahasiswa, ruang, dosen, mata kuliah. Kemudian setelah kita buat entitasnya, kita identifikasi atributnya. Atributnya kalau di mahasiswa itu ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Kalau di dosen itu ada NIP, nama, alamat dosen. Di mata kuliah kode MK, nama MK, deskripsi MK. Di ruang kode ruang, lokasi ruang, dan kapasitas ruang. Nah, ini ya kita buat atributnya di masing-masing entitas tadi. Oke, nah kemudian tahap ketiga itu adalah penentuan kardinalitas relasinya ya. Jadi kita tentukan kardinalitasnya ya, apakah one to many, atau many to many. Nah, setelah kita tentukan dari kardinalitasnya, ini deh ya kita buat ya. Kayak ini mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, satu dosen membimbing banyak mahasiswa, kemudian satu dosen mengajar banyak mata kuliah, satu ruangan digunakan untuk satu mata kuliah. Nah, kemudian setelah kita tentukan tadi entitas, atribut, relasi, dan derajat kardinalitasnya, langkah selanjutnya barulah kita buat IRD-nya seperti ini. Oke, nah jadi di sini ya mahasiswa dibimbing ya, satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah, kemudian mata kuliah ya digunakan untuk satu ruangan. Oke, nah ada tools yang bisa kita gunakan untuk membuat IRD itu. Ada IRD Plus, Draw.io ya, yang ini semua online. Nah, kalau yang ini kita aplikasi yang harus kita download ya. Ada Visio dan Visual Paradigma. Nah, jadi ini adalah tools yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang sebelum saya masuk ya ke selanjutnya, saya ingin bertanya dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai derajat kardinalitas ya. Nah, apa saja jenis-jenis kardinalitas tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Yang pertama ada one to one, terus yang kedua itu ada one to many dan atau many to one, yang ketiga ada many to many. Ya, benar sekali. Terima kasih Andi. Baik, nah itu ya tadi ya derajat kardinalitas yang ada pada IRD. Oke, sekarang kita kuis dulu ya. Oke, silakan di-scan. Arik juara 3-nya. Oke. Baik ya. Baik, itu tadi ya kuis yang sudah kita berikan, yang sudah kita laksanakan. Semoga ya kalian bisa mengerti ya dengan materi mengenai IRD ini. Ya, kesimpulannya bahwa di dalam ketika kita ingin membuat IRD ada 3 komponen penting yang perlu ada di dalam IRD itu. Yang pertama ada entitas, ada atribut, ada relasi ya. Nah, kemudian apa saja tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin membuat diagram IRD itu? Yang pertama kita tentukan dulu entitasnya apa, kemudian kita identifikasi atribut yang ada pada entitas tersebut, kemudian kita buat relasi antar entitas, apa saja relasinya, kemudian kita tentukan derajat kardinalitas antar entitas tersebut ya. Tadi apa? One to many, maupun many to many. Paham? Oke, baik. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah basis data dengan materi Entity Relationship Diagram. Video ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Semoga video pembelajaran ini memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.